Hai kawan Detik Ensiklopedia. Kalian pernah bayangin nggak sih, ada negara di Amerika Selatan yang punya hubungan spesial sama Indonesia? Nah, sekarang kita bakal ngobrolin Suriname, negara kecil yang punya banyak banget hal unik. Suriname ini kayak kepingan puzzle Indonesia yang hilang loh. Soalnya, di sana banyak banget jejak budaya Jawa yang masih terjaga. Mulai dari bahasa, makanan, sampai tradisinya, Suriname itu kayak rumah kedua buat budaya Jawa. Penasaran kan? Gimana ceritanya orang Jawa bisa sampai ke Suriname, dan gimana mereka bisa tetap ngejaga budayanya? Siap-siap kaget ya, soalnya kita bakal bahas semuanya di video ini. Jadi gini, kawan Detik Ensiklopedia, ceritanya dimulai di akhir tahun 1900-an. Pada masa itu, banyak perubahan besar terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia dan Suriname. Waktu itu, Belanda lagi butuh banyak pekerja buat perkebunan-perkebunan mereka di Suriname. Perkebunan ini sangat penting untuk ekonomi Belanda, terutama dalam produksi gula, kopi, dan kakao. Nah, Indonesia yang waktu itu masih dijajah Belanda, jadi tempat cari pekerja deh. Banyak orang Indonesia, terutama dari Jawa, direkrut untuk bekerja di perkebunan tersebut. Banyak orang Jawa, karena pengen hidup lebih baik, akhirnya pergi jauh ke Suriname jadi pekerja kontrak. Mereka berharap bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan masa depan yang cerah. Perjalanannya susah banget loh. Bayangin aja mereka harus naik kapal kayu sederhana selama berbulan-bulan di laut. Kondisi di kapal seringkali sangat sulit, dengan ruang yang sempit dan makanan yang terbatas. Mereka orang-orang hebat dan berani banget. Mereka harus menghadapi banyak tantangan, termasuk penyakit dan cuaca buruk selama perjalanan. Nggak cuma jauh dari keluarga, mereka juga harus hidup di tempat yang beda banget sama Indonesia. Lingkungan, bahasa, dan budaya di Suriname sangat berbeda dari yang mereka kenal. Tapi meskipun susah, mereka tetap semangat dan nggak lupa asalnya sebagai orang Jawa. Mereka berusaha keras untuk beradaptasi dan membangun kehidupan baru di tanah yang asing. Mereka tetap ngejaga tradisi, bahasa, dan budayanya turun-temurun. Generasi demi generasi, mereka terus melestarikan warisan budaya Jawa. Hebatnya, sampai sekarang, kita masih bisa lihat budaya Jawa itu di Suriname. Keren banget kan? Budaya ini menjadi bagian penting dari identitas mereka dan memperkaya keragaman budaya di Suriname. Nah, sekarang kita ngomongin bahasa di Suriname. Kalian tahu nggak? Suriname punya lebih dari 14 bahasa yang dipakai sehari-hari. Mulai dari bahasa Belanda yang jadi bahasa resmi, sampai bahasa-bahasa suku asli Suriname. Tapi, yang bikin kita bangga, bahasa Jawa juga termasuk bahasa yang umum di Suriname loh. Terutama buat orang Jawa di sana, bahasa Jawa masih dipakai sehari-hari. Bayangin di Amerika, kita bisa dengar orang ngobrol pakai bahasa Jawa. Kayak lagi di Jawa Timur aja. Nggak cuma bahasa Jawa, makanan kayak nasi goreng, sate, sama gudeg juga gampang ditemuin di Suriname. Malah ada yang jualan jamu gendong juga loh. Bener-bener kayak di Indonesia ya. Ini bukti kalau budaya Jawa di Suriname itu kuat banget. Bab 3, ngomongin Suriname nggak lengkap kalau nggak ngomongin toleransi agamanya. Negara ini punya sejarah panjang tentang bagaimana berbagai agama bisa hidup berdampingan dengan damai. Suriname ini contoh negara yang sukses banget jaga kerukunan antar umat beragama. Mereka benar-benar menunjukkan bahwa perbedaan bisa menjadi kekuatan. Bayangin aja, di ibu kota Suriname, Paramaribo, masjid sama tempat ibadah orang Yahudi bisa berdiri deketan dan damai. Ini bukti nyata toleransi yang luar biasa. Nggak cuma itu, gereja, pura, sama vihara juga ada di sana, dan semuanya hidup rukun. Semua tempat ibadah ini berdiri berdampingan tanpa ada masalah. Kerennya lagi, orang Suriname saling menghargai hari raya agama masing-masing. Mereka merayakan bersama-sama dengan penuh sukacita. Waktu Lebaran, umat Muslim di Suriname ngerayainnya meriah, dan yang lain ikut seneng juga. Semua orang ikut merasakan kebahagiaan. Waktu Natal, Diwali, atau hari raya agama lain, semua orang di Suriname ikut ngerayain bareng-bareng. Ini menunjukkan betapa kuatnya rasa persaudaraan di sana. Nggak ada ribut-ribut atau diskriminasi karena beda agama. Semua orang hidup harmonis dan saling menghormati. Salut banget sama orang Suriname. Mereka benar-benar contoh yang patut ditiru. Semoga kerukunan kayak gini bisa terus terjaga ya. Mari kita belajar dari Suriname dan menjaga toleransi dimanapun kita berada. Bab 4. Kawan Detik Ensiklopedia, pernah dengar tentang kejawen?
Kejawen itu tradisi dan filosofi Jawa yang udah ada dari dulu banget. Ternyata, kejawen masih ada yang ngelakuin di Suriname loh. Mereka percaya kalau kejawen itu warisan penting yang harus dijaga. Lewat kejawen, mereka belajar tentang nilai-nilai kebaikan, kayak hidup selaras, harmoni sama alam, dan hormat sama leluhur. Biasanya, kejawen di Suriname dilakuin pakai ritual-ritual tertentu, kayak meditasi, ziarah, dan upacara adat. Meskipun jauh dari Jawa, mereka tetap berusaha ngejaga tradisi ini buat hormatin leluhur. Kejawen di Suriname ini bukti kalau hubungan orang Jawa Suriname sama budaya asalnya kuat banget. Meskipun udah lama tinggal di Suriname, mereka tetap inget dan bangga sama warisan budayanya. Bab 5. Selain budayanya yang kaya dan beragam, alam Suriname juga indah banget. Negara ini menawarkan pemandangan yang luar biasa. Sebagian besar wilayah Suriname itu hutan hujan tropis yang masih alami dan belum banyak tersentuh oleh manusia. Bayangin, kawan Detik Ensiklopedia, kalian bisa jalan-jalan di hutan, nyusurin sungai yang jernih, dan menikmati keindahan alam yang menakjubkan. Kalian juga bisa lihat langsung tumbuhan dan hewan yang unik-unik. Seru banget kan? Ada banyak flora dan fauna yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Salah satu tempat wisata alam yang terkenal di Suriname itu, Central Suriname Nature Reserve. Tempat ini adalah surga bagi pecinta alam. Tempat ini dilindungi sama UNESCO dan diakui sebagai salah satu situs warisan dunia. Central Suriname Nature Reserve jadi rumah buat banyak tumbuhan dan hewan langka yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Di sini kalian bisa lihat jaguar, tapir, monyet, dan berbagai macam satwa liar lainnya. Ada juga banyak jenis burung yang cantik dan berwarna-warni yang menghiasi hutan ini. Buat yang suka tantangan, kalian bisa naik gunung sampai puncak Gunung Volksberg. Pendakian ini menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Dari puncak, kalian bisa lihat pemandangan hutan yang luar biasa dan menakjubkan. Alam Suriname yang indah ini nggak cuma buat wisata, tapi juga penting buat dijaga dan dilestarikan. Upaya konservasi sangat penting untuk memastikan keindahan alam ini tetap terjaga untuk generasi mendatang. Semoga alam Suriname tetap lestari ya. Mari kita jaga dan lestarikan bersama. Penutup. Gimana, kawan Detik Ensiklopedia? Seru kan ngomongin Suriname? Negara kecil di Amerika Selatan ini gak cuma punya alam yang indah, tapi juga budaya yang beragam dan hubungan yang erat sama Indonesia. Dari Suriname, kita belajar pentingnya jaga budaya kita sendiri. Orang Jawa Suriname buktiin kalau budaya bisa tetap ada meskipun jauh dan udah lama. Makasih ya udah nonton video ini. Semoga video ini nambah pengetahuan kalian. Jangan lupa subscribe channel Detik Ensiklopedia dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.